Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam ini berjumpa kembali di masjid yang kita cintai ini dalam satu majelis yang insyaAllah tiada harapan melainkan agar Allah mencurahkan rahmat dan keberkahannya melalui ibadah yang kita lakukan, juga aktivitas kita dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayatnya dan sunnah-sunnah Rasulnya. Semoga Allah memberikan kita kemudahan memahami, mengamalkan dan istiqamah di dalamnya, dalam iman, dalam amal soleh hingga akhir hidup kita kelak. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarganya, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa bentuk-bentuk penyimpangan dalam kehidupan umat manusia. Mulai dari asyirku billah, al-kufru, kemudian yang ketiga an-nifaq, kemunafikan. Pada pertemuan terakhir 2 bulan yang lalu kita sudah mempelajari perbedaan antara nifaqul akbar dan nifaq al-asghar, nifaq besar dan nifaq kecil. Nifaq besar berkaitan dengan i'tiqad, atau makanya disebut juga dengan an-nifaqul i'tiqadi, yaitu nifaq keyakinan. Adapun nifaq atau kemunafikan yang kecil, nifaqul asghar, yakni berkaitan dengan amalan-amalan zahirah. Makanya dia disebut dengan an-nifaqul amali, yaitu nifaq karena sebab amalan yang tampak secara zahir, yang bisa dilihat secara kasat mata. Berikut al-furuqu bainan nifaqil akbar wan nifaqil asghar, yaitu perbedaan antara nifaq besar dan nifaq kecil. Yang pertama, innan nifaqal akbara yukhraju minal millah, bahwasannya nifaq besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Berarti dia telah murtad. Ini nifaq besar. Karena memang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Sekalipun ditampakkan secara zahir dia beriman, karena hakikatnya dia ibtanul kufri, menyembunyikan kekufuran. Sekalipun dia izharul iman, menampakkan keimanan. Maka siapa saja yang masuk dalam kategori ini, maka dia keluar dari Islam. Sebaliknya wan nifaqul asghar la yukhraju minal millah. Adapun nifaq kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena
nifak kecil ini berkaitan dengan amaliyah, perbuatan-perbuatan yang merupakan ciri-ciri orang munafik. Baik dilakukan secara parsial, yaitu secara terpisah antara ucapan dusta yang dilakukan atau khianat yang dilakukan, sebagaimana ciri-cirinya. Ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya dia khianat. Wa idza khassama fajara, dan termasuk yang keempat, apabila dia berselisih maka dia curang. Ini diantara sifat-sifat yang bersifat zahir, yang tampak. Selama tidak terkumpul secara total, maka dia masih termasuk kategori an-nifaqul asghar, nifak kecil. Juga termasuk di dalamnya ciri-ciri secara amaliyah tampak dari susahnya dia melaksanakan ibadah salat, khususnya salat subuh dan salat isya secara berjamaah. Itu di antara ciri-ciri orang-orang munafik yang termasuk kategori nifak amaliyah. Dan ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian yang kedua, innan nifaqal akbar ikhtilafus sirri wal alaniyati fil i'tiqad. Nifak besar itu berbeda secara sembunyi-sembunyi dengan secara terang-terangan dalam urusan i'tiqad. Dalam urusan i'tiqad, dia menampakkan keimanan di mata manusia, tapi hakikatnya dia menyembunyikan kekufuran, yaitu di dalam dirinya ketika manusia tidak mengetahuinya, atau memang yang tersembunyi tidak tampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak tampak secara zahir, maka dia sebetulnya kafir. Berbeda di hadapan manusia dan juga di hadapan keramaian. Tapi secara sembunyi-sembunyi dalam hatinya, dia hakikatnya orang yang telah kufur kepada Allah dan rukun-rukun iman yang lainnya. Berbeda dengan wan nifaqul asghar ikhtilafus sirri wal alaniyati fil a'mali dunal i'tiqad. Adapun nifaq asghar itu berbeda dalam urusan amaliyah, ketika tidak ada orang dan ketika banyak orang. Ketika dalam keadaan sembunyi atau rahasia, dan berbeda ketika dalam kondisi terang-terangan. Mungkin dalam urusan sholat. Kalau sholat sendiri, mungkin barangkali sholatnya malas. Tapi kalau sholat di hadapan manusia, rajin. Ini. Makanya disifati diantaranya dalam perkara sholat, disebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat 142. Bahwasanya Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, dan Allah membalas tipuannya. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Dan apabila dia diseru untuk menegakkan salat, dia tegakkan salat tapi dengan malas, dengan malas-malasan. Yura'unan nas, dia riak di hadapan manusia.
di hadapan manusia, dia tampakkan dirinya, dia bangun pencitraan atau personal branding, bahwa dia seakan orang yang beriman. Ya. Tapi sebetulnya ketika dia sendiri tidak demikian. Kalau mungkin banyak orang sholatnya lama, kalau sholatnya sendiri bagaimana? Kilat khusus, ya, cepat. Mungkin ayatnya atau surat yang dibaca, surat yang pendek-pendek mungkin. Ya, gambarannya secara ya umum seperti itu. Nanti rinciannya banyak sekali. Waliyadzubillah. Dan kita berlindung dari sifat-sifat ini karena tidak ada jaminan di antara kita yang terbebas dari sifat nifaq. Baik. Jadi dalam urusan amal perbuatan, bukan dalam urusan i'tiqad. Dalam ibadah ditampakkan secara zahir. Ketika banyak orang dia tampakkan semangat dan juga menampakkan kekhusyuan di dalamnya. Tetapi tidak demikian ketika tidak ada orang. Makanya kenapa berat untuk sholat subuh dan sholat isya? Karena di zaman Nabi dua sholat itu dalam kondisi gelap. Tidak banyak orang tahu. Makanya mereka tidak datang di dua sholat itu. Karena memang kedatangan dia ke masjid hanya sekedar untuk store apa? Store muka, untuk membangun image, oh fulan ada, berarti dia saudara kita sesama mukmin. Tapi ketika kondisi gelap, yaitu sholat subuh, karena saat itu belum terang, dan sholat isya, kondisi sudah malam, maka mereka susah, berat untuk mengerjakannya. Dan hal itu tetap berlaku sekalipun di zaman sekarang, sholat isya dan sholat subuh itu terang, sama seperti di siang hari. Cuman tetap saja mereka susah karena tren berbeda. Dikala saat manusia tidak terlihat karena adanya kegelapan, waktu itu tidak ada lampu seperti saat ini. Di zaman ketika lampu sudah menjadi fasilitas umum yang bisa dinikmati di mana saja, di masjid-masjid, tetap saja susah dua-duanya untuk dikerjakan oleh orang-orang munafik. Mungkin subuhnya susah untuk bangun. Karena mungkin sholat tidurnya malam. Malamnya begadang. Akhirnya tidurnya terlambat. Subuhnya kesiangan. Sama saja. Isya pun demikian. Karena terlalu banyak acara dan program. Mau ini, mau itu. Ada acara ini, ada acara itu. Sehingga dia tinggalkan sholat isya'nya. Ikhwatal iman. Kemudian yang ketiga, innan nifaqal akbar la yasduru min mu'min wa amman nifaqal asghar faqad yasduru minal mu'min. Sesungguhnya orang yang melakukan kemunafikan besar, maka dia tidak digolongkan sebagai seorang mukmin. Adapun nifak kecil atau nifak al-asghar masih termasuk digolongkan sebagai seorang yang beriman. Sekalipun kategorinya muslim. Ya. Muslim dalam arti dia masih sebagai orang yang beriman, memiliki pokok-pokok keimanan. Meskipun seberapa besar tingkat keimanannya kita tidak tahu. Tetapi secara keimanan terhadap usuliyah, perkara-perkara yang pokok dalam agama, dia masih pegang teguh. Walaupun hanya kategori cukup sebagai seorang muslim. Dia bersyahadat, dia menegakkan sholat, kemudian dia menunaikan zakat, bahkan haji, bahkan menunaikan umrah. Di antara arkanul Islam, amalan-amalan yang bersifat zahira dia lakukan.
Tetapi masih terindikasi amal itu dilakukan dengan ria. Salatnya ria. Termasuk juga amalan-amalan yang lainnya juga ria. Sedekahnya ria. Ibadah-ibadah haji dan umrahnya mungkin ria. Tapi itu urusan dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ria ini pun perkara yang sangat ditakuti oleh Nabi, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia masuk hanya kategori muslim. Selama amal ibadahnya ini tidak betul-betul ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, maka selama itu pula dia masuk kategori terindikasi riya. Dan inilah yang banyak dilakukan, yaitu oleh orang-orang munafik. Sekalipun itu nifaq al-amaliyah atau nifaqul asghar. Berbeda dengan nifaq al-akbar. Terhadap pokok-pokok keislaman saja, dia sudah tidak melaksanakannya. Kalaupun dia melaksanakannya, itu hanya sekedar untuk membela diri atau menyelamatkan dirinya agar tetap dianggap sebagai seorang muslim. Tapi hakikatnya dia tidak beriman dengan apa yang dilakukannya itu. Kemudian yang keempat, innan nifaqal akbar fil ghalib la yatubu sahibuhu. Sungguh orang yang melakukan nifak besar itu pada umumnya mereka tidak bertobat kepada Allah. Bagaimana bertobat kepada Allah? Karena dia pandai menutup dirinya dari kekufuran, menutup dirinya seakan-akan dia seorang mukmin. Hakikatnya menyimpan kekufuran dalam hatinya. Yang ini diyakini kekufurannya ini. Sehingga susah mungkin barangkali untuk bertobat. Bahkan walau taba faqad ikhtalafa fi qabuli taubati indal hakim. Sekiranya dia bertobat, maka terjadi perbedaan apakah diterima tobatnya atau tidak di hadapan hakim itu. Kalau seandainya dia bertobat, mungkin hanya sebatas lisannya. Lisannya mengaku dirinya bertobat, tapi hatinya tidak. Maka yang mirip dengan perbuatan munafik ini adalah akidah Syiah yang bernama taqiyah. Makanya hakikat orang-orang munafik itu tidak lain adalah Syiah yang mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi hakikatnya mereka kafir kepada semuanya. Kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya. Bagaimana mungkin mereka bisa mengkafirkan para sahabat? Termasuk sahabat agung Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn al-Affan telah dikafirkan oleh mereka. Yang hakikatnya siapa sasaran terakhir dari semua itu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah membangun image bahwa Rasul tidak berhasil mendidik para murid-muridnya. Bukankah Abu Bakar, Umar adalah murid terbaik? Tapi keduanya dikafirkan oleh orang kafir, oleh orang Syiah. Sementara dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Maka ucapan beriman kepada Rasulnya batal. Hanya karena apa? Dia telah menuduh bahwa sahabat Abu Bakar, Umar telah murtad, keluar dari Islam. Itu artinya menuduh Rasulullah SAW bahwa beliau tidak berhasil mendidik umat ini. Bagaimana dengan sahabat yang lain dan orang-orang sesudahnya? Kalau sahabat terbaik yang terdekat dengan Rasulullah, yang kedua anaknya menjadi istri beliau,
telah dimurtadkan. Bahkan kedua anaknya yang menjadi istri beliau pun dituduh telah melakukan kedurhakaan kepada beliau. Inilah hakikat orang-orang yang munafik secara i'tiqad. Sekalipun tampak dia sholat, terus ngapain? Apa yang dilakukan dalam sholatnya itu? Bahkan ketika dia sholat pun mencela, mencaci, memaki sahabat agung Abu Bakar dan Umar. Apa yang dilakukan ketika tasyahud? Mereka tepuk tangannya di pahanya ini. Itu tidak lain adalah melaknat dua sahabat Nabi itu ketika dia sholat. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, susah mereka untuk bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Bi khilafin nifaqil asghar, berbeda dengan nifaq asghar. Fa inna sahibahu qad yatubu ilallahi fayatubullahu alaihi. Maka jika pelaku nifaq asghar itu bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan menerima taubatnya. Mungkin dia dusta, dia bertobat dari kedustaannya. Mungkin dia khianat ketika diberi amanah, dia bertobat dari sifat khianatnya. Mungkin dia bertobat dari ingkarnya terhadap janji-janji yang dia ucapkan. Dia menyesali kesalahannya dan bertobat dengan tobat nasuha. Maka pasti Allah akan menerima tobatnya. Ini untuk nifaq asghar. Mungkin juga banyak melalaikan ibadah salat berjamaah. Padahal dia tahu tentang keutamaannya dan perintah serta contoh dari nabinya. Kemudian dia akui kesalahannya, kembali kepada Allah, bertobat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan nifaknya itu. Maka nifak asghar seperti ini diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa kathiran ma tu'radu lil mu'min syu'batun min syu'abin nifaq. Berapa banyak orang di antara orang-orang yang beriman yang tenggelam di dalam perbuatan cabang-cabang kemunafikan. Mungkin dia melakukan salah satu cabang di antara cabang kemunafikan. Tsumma yatubullahu alaihi, kemudian dia bertobat dan Allah menerima tobatnya. Wa qad yaruddu ala qalbihi ba'du ma yujibun nifaq. Maka Allah tabaraka wa taala menerima tobat tersebut dan dihilangkan dari sifat nifaknya itu. Wa yudafa'ahu Allahu anhu, dan Allah mencegah sifat nifak itu dalam hatinya. Wal mu'minu yubtala biwasawisis syaitan, karena memang orang mukmin diuji oleh Rabbnya dengan was-was syaitan dalam dirinya. Wa biwasawisil kufr, dan juga was-was tentang kekufuran. Allati yadhiqu biha sadrahu, yang kekufuran itu kadang membuat sempit dadanya. Kama qala sahabat, sebagaimana diucapkan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ahaduna la yajidu fi nafsihi ma la illa yakhiru minas sama'i ilal ardi. Seandainya diri kami ini dijatuhkan dari langit, yakni sampai ke bumi, ahabbu ilaihi min ayyatakallama bih, hal itu aku lebih cintai daripada aku mengucapkan kata-kata nifak atau kemunafikan. Faqala Rasulullah, dzalika sarihul iman, maka yang demikian inilah termasuk iman yang benar. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang takut apabila dia masuk ke dalam sifat-sifat munafik. Tidak seorang pun dari kalangan sahabat, termasuk bahkan Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, melainkan mereka takut kalau terjatuh dalam sifat nifaq. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi radda kaidihi ilal waswasati.
Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan kami dari tipu daya was-was yang ditimbulkan oleh syaitan. Ai husuli hadal wasawis, yakni terjadinya was-was dalam dirinya. Maka wadafa'a an qalbi, Allah tabaraka wa ta'ala kemudian menghindarkan semua itu dari hatinya. Huwa min sarihil iman, dan itulah yang termasuk di antara benarnya iman. Wa amma ahlun nifaqil akbar, adapun orang yang melakukan perbuatan nifak besar, faqalallahu fihim, Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, yakni pada ayat yang ke-18, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, buta, dan tidak akan pernah kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalimat la yarji'un, kalimat inilah yang menandakan bahwa mereka itu tidak akan bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Yakni kembali ilal Islam fil batin. Dia tidak akan pernah kembali kepada agama Islam secara batin, walaupun zahirnya masih bersama orang-orang mukmin. Bahkan mereka juga ikut sholat. Di zaman Nabi orang-orang munafik seperti ini bahkan ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Tapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak keimanan kaum mukminin. Dan Rasulullah SAW tahu siapa-siapa di antara mereka itu yang ternyata adalah orang-orang yang al-kufru ba'dal iman. Dia telah kafir sesudah dia beriman. Makanya dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-66, ketika mereka bikin onar pada perang Tabuk, maka mereka datang kepada Nabi dengan meminta maaf. Nabi tidak memberikan maaf kepada mereka. Pada ayat 66 At-Taubah Allah katakan, Nabi mengucapkan kalimat itu, la ta'tadhiru, tidak usah kau minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, engkau telah kafir sesudah beriman. Ini berarti tandanya dia termasuk kategori nifaqul akbar, yaitu kemunafikan besar. Wa qala ta'ala fihim, dan berfirman Allah Ta'ala terhadap mereka dalam surah At-Taubah ada ayat 126. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amid marratan aw marratain, tidaklah kalian melihat bahwasanya mereka orang-orang munafik yuftanuna fi kulli amid, diuji oleh Allah Jalla wa Ala pada setiap tahun, pada tahun pertama atau 2 tahun dia diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diuji dengan berbagai macam ujian untuk menguji keimanan mereka. Tahun pertama, tahun kedua. Tsumma la yatubuna, kemudian mereka tidak mau bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walahum yadzakkarun, dan mereka tidak mau mengingat peringatannya. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, waqad ikhtalafal ulama'u fi qabuli taubatihim fi dzahir. Sungguh para ulama berbeda pendapat tentang diterimanya taubat mereka orang-orang munafik secara zahir. Likauni dzalika la yu'lam, karena hal itu tidak diketahui bagaimana taubat mereka. Idhum daiman yadharuna al-Islam, sekalipun mereka secara zahir menampakkan keislaman. Bagaimana mengetahui tobat mereka? Maka cenderung bahwa beliau mengatakan bahwa orang-orang munafik ini susah bertaubat. Sekalipun beliau berpendapat para ulama khilaf di kalangan mereka para ulama apakah tobat mereka diterima atau tidak. Yang jelas nifak asghar itu pasti diterima jika dia bertaubat. Tapi untuk nifakul akbar
tidak diketahui bagaimana tobatnya. Karena pandainya dia menyembunyikan dirinya di dalam kekufuran. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tidak akan pernah bisa kembali, yakni kepada agama Allah yang hak. Yakni kembali kepada keimanan yang murni. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menempatkan orang-orang seperti ini di dalam neraka yang paling bawah. Dan bahkan mereka kekal di dalamnya. Karena hakikatnya dia telah kafir dari agama Allah. Pada surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu diletakkan di neraka paling bawah. Jadi wong intipe neraka. Dan kalimat sesudahnya merupakan indikasi bahwa dia tidak akan pernah keluar. Walan tajida lahum nasira. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya. Berarti dia tidak bisa mendapatkan syafaat. Maka yang tidak mendapatkan pertolongan, yang tidak mendapatkan syafaat, mereka yang tidak memiliki pokok keimanan. Kalau mereka masih memiliki pokok keimanan, tidak berbuat syirik atau tidak berbuat kufur. Dalam hal ini syirik besar dan kufur besar, kalau dia bersih dari semua itu, masih memungkinkan dia akan ditolong dengan adanya syafaat biiznillah, atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, al-faslul khamis, pasal yang kelima, bayanu haqiqati kulli minal jahiliyah wal fisq wad dalala wad dalali wal raddi wal riddati. Yakni penjelasan tentang hakikat setiap makna yang dimaksud dengan al-jahiliyah, kemudian al-fisq kefasikan, ad-dalal kesesatan, ar-ridda murtad, aqsamuha wa ahkamuha, baik jenisnya maupun hukumnya. Yang pertama, al-jahiliyah. Apakah al-jahiliyah itu? Hiyal halu allati kanat 'alaiha al-arab qabla al-islam. Yaitu keadaan di mana bangsa Arab itu sebelum datangnya Islam. Itulah yang dimaksud dengan jahiliyah. Minal ja'li billahi wa rusulihi wa syara'i'id din. Karena mereka bodoh, tidak mengenal Allah, Rasulnya, dan juga syariat agama yang benar. Sementara wal mufakhiratu bil ansab, mereka dalam hal ini mengagung-agungkan nasab keturunan. Jadi asobiyah atau fanatisme terhadap kesukuan. Ini yang terjadi pada orang-orang kafir jahiliyah. Wal kibri wat tajabburi wa ghaira dzalik, dan juga kesombongan mereka, keangkuhan mereka. Demikian pula yang lainnya. Dalam hal ini disampaikan menurut An-Nihaya Ibnul Athir, yaitu oleh Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihaya. Nisbatan ilal jahli alladhi huwa adamul ilm. Dia dikatakan bodoh atau berada pada masa kebodohan karena tidak memiliki ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu din, ilmu syariat. Yang paling pokok dan wajib yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul, dan juga mengenal agama. Au adamut tiba'il ilmi, atau karena dia tidak mengikuti ilmu, tidak punya ilmu, atau paling tidak dia tidak mengikuti ilmu. Seandainya di antara mereka ada orang yang berilmu, mestinya dia ikuti. Tapi mereka tidak mengikutinya. Inilah kondisi dikatakan sebagai orang yang jahil.
Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fa inna man lam ya'lamul haq fa huwa jahilun juhalan basitan. Maka sesungguhnya orang yang tidak mengetahui kebenaran, merekalah orang yang bodoh dan berada pada kebodohan yang jelas dan terang. Fa in i'taqada khilafahu fa huwa jahilun juhalan murakkab. Namun jika dia mengetahui ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu yang hak itu, maka dia termasuk bodoh kuadrat lagi. Tahu tapi tidak diamalkan pengetahuannya. Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kalau yang pertama tadi apa? Memang dia nggak ngerti karena tidak adanya ilmu. Fa in qala khilafil haq aliman bil haq, maka jika dia katakan menyelisih kebenaran karena mereka memang tidak mengerti tentang kebenaran. Au ghairu alimun, atau dia tidak termasuk orang yang mengetahui atau yang alim. Wa huwa jahilun aidon, maka dia juga termasuk kategori orang yang jahil. Fa idza tabayyana dzalik fannasu qabla bu'itsar rasulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan yang demikian bahwasannya hal itu terjadi pada masa manusia sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu fi jahiliyati mansubati ilal jahl, maka kondisi mereka yaitu disebut jahiliyah karena memang dinisbatkan kepada sifat mereka yang jahil, yaitu bodoh. Fa in ma kanu alaihi minal aqwali wal a'mal, karena sesungguhnya apa yang terjadi pada mereka ini tidak mengerti perkataan dan juga perbuatan. Innama ahdatsahu lahum jahil, karena sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu semua adalah karena kejahilan. Wa innama yaf'aluhu jahil, dan apa yang mereka lakukan itu juga bersumber dari kejahilan. Perkataannya mereka, perbuatannya mereka sama, sumbernya adalah kebodohan. Makanya mereka menyembah berhala, menyembah Latta, Uzza, Manat, mereka tenggelam dalam khomer, mereka melakukan perzinaan dan sebagainya. Wa kadzalika kullama yukhalifu ma jaa bihil mursalin, maka demikian pula segala apapun yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul min Yahudiyah wan Nasraniyah, apakah dia termasuk golongan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, fahuwa jahiliyah, maka pada saat itu mereka disebut dengan jahiliyah. Jadi baik orang kafir Quraisy ataupun orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, selama mereka menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul ketika itu, mereka disebut dengan jahiliyah. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka punya kitab Taurat, tapi sudah mereka rubah. Punya kitab Injil, tapi mereka sudah intervensi. Berarti dia menyelisih apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul mereka. Fahuwa jahiliyah, maka dia dikatakan jahiliyah. Wa tilka kanatil jahiliyatil amma, dan inilah yang disebut dengan jahiliyah ammah, jahiliyah yang bersifat umum. Wa amma ba'da bu'ithar rasul sallallahu alaihi wasallam faqad takunu fi misri duni misrin kama hiya fi daril kuffar. Adapun zaman setelah diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun hal itu terjadi, yakni pada satu negeri di antara negeri-negeri yang ada di muka bumi ini, secara parsial, tidak secara keseluruhan. Misalnya yang terjadi di negeri-negeri kafir,
Ada di kalangan manusia ini yang hidup di negeri kafir. Wa qad takunu fi syakhsin duna syakhsin, atau dia secara pribadi. Di antara manusia ada yang beriman, tapi juga ada yang kafir. Tetapi hal itu terjadi setelah dibangkitkan atau diutusnya Nabi SAW karrijal, seperti seorang lelaki, qabla ayyaslima, sebelum dia masuk ke dalam Islam. Fa innahu fi jahiliyah, maka dia disebut dengan jahiliyah, tapi secara parsial, bukan jahiliyah ammah. Selama sudah diutus Nabi SAW, jahiliyah ammah sudah tidak ada. Yang ada adalah secara parsial. Karena negeri-negeri di muka bumi ini sudah ada yang memeluk Islam. Manusia-manusia di muka bumi ini sudah mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana fi daril Islam. Sekalipun mereka hidup di negeri Islam, tapi ada di kalangan mereka yang kafir. Makanya yang kafir ini saja disebut jahiliyah secara khusus. Kemudian tidak bisa dijadikan dalil secara umum. Cari wong yaitu apa? Tidak bisa digebiah, tidak bisa dipukul rata. Ketika terjadi di satu negeri itu adalah negeri yang jauh dari tuntunan Islam. Maka tidak bisa menjadi tolok ukur bahwa saat itu semua dikatakan zaman jahiliyah. Nah ini sebuah kesalahan. Fa amma fi zamanin mutlaq fala jahiliyatu ba'da mub'athi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun di zaman secara mutlak, yakni hari ini setelah dibangkitkan atau diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada istilah jahiliyah. Fa innahu la tazalu min ummati ta'ifatun dhahirina 'alal haqq ila qiyamis sa'ah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan selalu ada pada umatku satu kelompok yang senantiasa dimenangkan atau menang atas kebenaran sampai hari kiamat. Walaupun kelompok ini minoritas, tapi kelompok ini mewakili bahwa mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Berarti tidak termasuk jahiliyah. Sekalipun dia minoritas. Setelah diutusnya Nabi SAW, mungkin ada negeri-negeri atau sekelompok kaum muslimin yang mereka tetap berpegang kepada kebenaran. Nah inilah yang dijadikan ukuran bahwa mereka ini berada pada ilmu, bukan berada pada kebodohan atau kejahilan. Wal jahiliyatul al-muqidatu qad tujadu fi ba'di diyaril muslimin. Maka jahiliyah secara parsial itu yang dimaksud terjadi pada sebagian negeri kaum muslimin. Mungkin juga wa fi katsirin minal ashkhasil muslimin, atau di dalam sebagian besar pribadi kaum muslimin masih memungkinkan mereka melakukan sifat dan sikap jahiliyah. Sehingga Nabi pernah mengatakan apa? Arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Masih ada di kalangan umatku ini yang memiliki sifat-sifat jahiliyah. Disebutkan itu dalam riwayat Muslim di nomor 883. Yaitu diantaranya membanggakan siapa? Nasab. Kemudian apa? Niyahah. Apa niyahah? Niyahah itu meratap. Itu termasuk sifat-sifat jahiliyah yang masih ada di kalangan kaum muslimin, di negeri-negeri kaum muslimin. Atau membanggakan keturunan. Itu termasuk di antara sifat-sifat jahiliyah yang masih ada. Tapi ini tidak bisa dijadikan sebagai parameter bahwa secara umum masih ada zaman jahiliyah. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala.
Wa mulakhas dzalik, kesimpulan dari perkara jahiliyah, annal jahiliyata nisbatu ilal jahl, bahwasannya jahiliyah itu dinisbatkan kepada kebodohan. Wa huwa adamul ilm, yaitu karena tidak memiliki ilmu. Wa annaha tanqasimu ila qismain, dan bahwa jahiliyah ini dibagi menjadi dua. Al-jahiliyatul ammah, yaitu jahiliyah yang bersifat umum. Wa hiya ma kana qabla mub'athi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu terjadi sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad intahat bi bi'tsatih, dan hal itu sudah berhenti, sudah tidak ada lagi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada lagi istilah zaman jahiliyah. Sudah lewat, sudah gak ada. Yang kedua, jahiliyatun khassah, jahiliyah secara khusus, bi ba'did daulah, yang terjadi di sebagian negeri-negeri di muka bumi. Ya. Wa ba'dul buldan, dan juga yang ada di negeri-negeri orang-orang kafir. Mungkin dalam satu negeri itu memang penduduknya kafir semua. Ada nggak yang seperti itu? Satu negeri, sak negoro kafir kabeh, ada nggak? Ya mungkin antum kan belum melakukan sensus barangkali. Sekalipun mungkin barangkali masih ada satu dua yang beriman. Demikian pula wa ba'dul ashkhas, terjadi pada sebagian pribadi walaupun berada di negeri kaum muslimin. Mungkin contoh di negeri Saudi misalnya, di dalamnya ada nggak orang kafir? Hah? Ada. Tapi itu tidak dijadikan sebagai tolok ukur, parameter bahwa keberadaan mereka itu kemudian digeneralisir bahwa masih berada pada zaman jahiliyah. Wa hadhihi la tazalu baqiyah, dan yang ini tidak akan pernah terjadi secara terus-menerus. Maka bisa jadi dipergilirkan yang beriman jadi kafir, yang kafir pun jadi beriman. Maka wabihada yattawdihu khata'an min man yu'ammamun al-jahiliyah fi hadaz zaman. Maka salah apabila seseorang itu kemudian mengeneralisir, menjadikan jahiliyah yang terjadi pada sebagian negeri atau sebagian personal yang ada hidup di muka bumi ini sebagai bentuk jahiliyah secara umum di zaman ini. Fayaqulun, kemudian dia mengatakan jahiliyatun hadzal qurun au jahiliyatil qurun al-ishrin, atau dia mengatakan jahiliyah abad modern. Nggak boleh mengatakan jahiliyah abad modern, berarti dianggap bahwa abad ini tetap dianggap abad jahiliyah. Nggak bisa seperti itu. Atau jahiliyah abad 20. Kalau sekarang jahiliyah abad berapa ini? 21. Nggak boleh mengatakan begitu. Oh ini jahiliyah abad 21. Karena sudah tidak ada. Wa masyabah dzalik, atau dia mengatakan yang semisalnya. Wassawab ayyuqal, yang benar hendaklah dia mengucapkan jahiliyatu ba'di ahli hadzal qurun, yaitu jahiliyah pada sebagian orang-orang yang hidup di zaman ini. Jadi tidak jadi mengeneralisir. Ya, gitu. Wa amma ta'mimi fala yasihhu fala yajuz, maka jika seseorang itu mengeneralisir, memukul rata, menggebiah uyah bahwa zaman ini masih dianggap zaman jahiliyah modern, maka tidak benar dan hal itu tidak diperbolehkan. Lianna bi bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bahwa
setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zalat al-jahiliyatul amma, maka sudah hilanglah jahiliyah secara umum. Yang kedua, al-fisqu, yakni kefasikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu kefasikan dan juga berikut dilanjutkan dengan ad-dhalal. Fa insyaallah kalau memungkinkan kita lanjutkan pada ar-riddah, yaitu murtad. Apa pengertian ketiganya? Semoga Allah memudahkan kita untuk mempelajarinya kembali. Wallahu a'lam. Baik para bapak, saudara yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup, mungkin saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Iya, ayat berapa tadi? Oh iya. Iya. Pada ayat yang ke-17, mathaluhum, perumpamaan mereka, kamathalil ladzi istauqada nara, seperti orang yang menyalakan api. Berarti api di sini dikategorikan sesuatu yang bermanfaat, ya, yaitu sesuatu yang dapat menerangi. Sebagaimana Nabi Musa ketika di Gunung Tursina melihat api, dan dia pergi ke atas Gunung Tursina itu mengatakan kepada kaumnya, cukuplah kau di sini, aku sendiri yang akan datang ke sana, ke Tursina, karena aku melihat api. Barangkali aku bisa mengambil sedikit api itu. Antum baca surat Toha, itu di ayat yang mulai dari ayat 9 sampai 14, yang akhirnya kemudian Allah berdialog dengan Musa. Ya. Jadi di sini pengertiannya yaitu yang dapat menerangi, berarti bersifat apa? Positif. Falamma adha'at ma haulahu, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, artinya apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini sebetulnya bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh orang munafik ini tidak berdasarkan iman. Tidak berdasarkan iman. Karena apa saja yang tidak dilandaskan kepada keimanan, maka Allah akan hilangkan, Allah musnahkan amal tersebut. Amal tanpa dasar iman yang benar tidak manfaat amal itu. Ya. Maka adha'at ma haulahu, ketika sudah menerangi api itu untuk sekelilingnya, kelihatannya wah orang ini bermanfaat juga. Orang ini beramal soleh. Tapi karena semua itu didasarkan atas kekufuran yang tersembunyi di dalam hatinya, tidak didasarkan atas keimanannya, zahaballahu binurihim, maka Allah akhirnya menghilangkan cahaya itu. Amal-amal mereka tidak bermanfaat. Diumpamakan nanti ketika mereka sedekah, sedekahnya pun dilihat oleh orang luar biasa, tapi Allah hilangkan pahala sedekah itu. Karena dia lakukan dengan apa? Tanpa keimanan. Buka dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Dan juga wal adha, menyakiti hati orang yang menerimanya.
kalladzi yunfiku malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia. Dan ini sifat munafik. Pamer itu. Gitu. Apa kalimat sesudahnya? Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Berarti sedekahnya itu tidak didasarkan atas iman. Maka tidak bermanfaat. Digambarkan kamatsali safwanin alaihi turab. Perumpamaan mereka seperti batu licin yang di atasnya terdapat turab, tanah. Kemudian fa'asabahu wabilun. Kemudian ditimpa hujan lebat. Fatarakahu salda. Batu licin itu menjadi licin kembali. Tanah itu hilang, tidak berbekas. Seperti itulah gambaran. Apinya dipadamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dhahaballahu binurihim. Maka Allah padamkan api mereka. Wa tarakahum fi dzulumat. Dan mereka dibiarkan di dalam yakni kegelapan. La yubsirun. Dan mereka tidak bisa melihat. Ini gambaran analogi ketika dia di dunia. Nanti di akhirat mereka pun tidak mendapatkan cahaya. Kalaupun mereka punya cahaya, cahayanya pun sebesar kuku ibu jari. Makanya mereka mencari cahaya orang-orang mukmin. Kata orang mukmin, cari cahayamu sana, pergi. Karena mereka dompleng, nebeng kepada cahayanya orang mukmin. Sementara orang mukmin diberikan cahaya mim baini aidihim wa an aimanihim, di sebelah depan, di sebelah kanan, cahaya mereka memancar. Dan mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurona. Wahai Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Jadi di dunia, amal-amal mereka itu tidak bermanfaat. Sekalipun secara zahir tampak di hadapan manusia orang yang luar biasa. Tapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Wallahu a'lam. Nah, akan lebih bagus lagi nanti dilihat di tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Perumpamaan mereka banyak sekali disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Wallahu a'lam. Ada lagi? Alhamdulillah. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita dijauhkan dan dihindarkan dari sifat-sifat nifak dan dijadikan kita hambanya sebagai seorang mukmin yang sebenarnya. Dan semoga Allah mewafatkan kita menjadi seorang mukmin yang bersih dari sifat-sifat kemunafikan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.